Jadi sekarang pesawatnya sudah bisa bergerak, bahkan jika dikurangi kecepatannya pesawat ini bisa bergerak mundur. Kalau ditambah kecepatannya dan positif, maka pesawat ini bisa bergerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Oke Guru, bertemu lagi dengan saya Wisnurat, masih di channel ya Wisnurat. Kita akan melanjutkan tutorial selanjutnya tentang cara penggunaan Scratch. Pada topik sebelumnya atau video sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang cara menggerakkan objek atau sprite seperti ini. Jadi objek ini bisa bergerak maju atau mundur dengan menggunakan penekanan tombol keyboard. Nah, jadi ketika tombol keyboard panah kanan digerakkan, maka sprite-nya maju ke depan. Namun ketika panah kiri ditekan, maka sprite-nya akan mundur. Nah, atau bisa lebih jelas saya akan coba pergunakan keyboard on screen. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi manakala ditekan ke depan, ke kanan, dia akan maju. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ke kiri, dia akan ke belakang. Nah, untuk hari ini pada video berikut ini kita akan coba naikkan levelnya pada bagaimana mengubah arah dari sprite ini. Nah, untuk video ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana cara menambahkan sprite baru. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana merubah ukuran sprite, dan juga akan kita bahas tentang cara penggunaan direction atau arah. Baik, saya akan tambahkan dulu sprite baru. Kita cari misalkan sebuah pesawat. Nah, ini ada pesawat roket. Saya akan tambahkan. Di caranya, di klik icon choose a sprite. Nah, seperti ini, nanti tinggal ditambahkan objek sprite baru. Nah, untuk yang objek kucing ini kita hapus saja karena hanya menggunakan objek yang sprite ini. Posisi kita letakkan di koordinat 0,0. Fungsi ini pernah dibahas pada video sebelumnya. Nah, kita coba bagaimana jika direction ini kita ganti. Di sini directionnya adalah 90. Seperti ini. Kalau diganti menjadi 0, nah maka objek akan bergerak arahnya atau berganti arah. Atau kalau diganti menjadi minus 90, nah maka akan seperti itu. Jadi perputaran objeknya akan menyesuaikan dengan ini, seperti ini. Oke. Nah, kita akan coba kembalikan ke posisi normal di 90 seperti ini. Yang kedua, pada ukuran. Jadi bagian ukuran ini size-nya 100%. Ini bisa diganti menjadi semisal 50%. Nah, maka objeknya akan mengecil. Ataupun jika ingin lebih kecil lagi, bisa diatur 25% seperti ini. Jadi semakin kecil. Nah, sekarang kita akan gerakan. Bagaimana cara menggerakkannya? Tentu untuk menggerakkan objek perlu sebuah trigger atau event. Nah, event ini flag green, bendera hijau. Kita pilih when. Jadi ketika bendera hijau diklik, nah nanti maka akan langsung mulai terjadi pergerakan. Nah, untuk menggerakkan, saya akan menggunakan tombol kanan dan tombol kiri. Jadi jika ditekan tombol kanan, dia bergerak ke kanan, arahnya bergerak ke kanan, dan jika ditekan tombol kiri akan bergerak ke arah kiri. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah sebuah kontrol. Pada video sebelumnya kita menggunakan repeat. Nah, tapi di sini saya tidak akan menggunakan repeat. Saya akan gunakan forever. Jadi supaya semua kode program yang ada di dalam forever itu akan diulang secara terus-menerus. Nah, untuk menggerakkan objek ini supaya bergerak ke kanan dan ke kiri, kita pilih motion. Di sini ada motion. Nah, motion di sini ada turn
degree. Ini ada tune degree. Kita pilih misalkan pergerakannya setiap 5 derajat. Namun jika kita setting seperti ini, apa yang terjadi? Maka objeknya akan bergerak terus-menerus, tidak bisa berhenti. Nah, supaya bisa dikendalikan, maka perlu sebuah kendali dari tombol keyboard. Nah, mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah bagian control, kemudian pilih if. Nah, di sini jika tombol kanan ditekan. Nah, ini maka untuk tombol ada pada bagian sensing. Nah, ini sensor, sensing. Di sini ada pilihan key press. Nah, maka kita simpan di bagian jika key press. Nah, jika key press atau tombol keyboard ditekan, tombol keyboard ditekannya adalah yang kanan, maka akan berbelok ke kanan. Kita akan coba. Nah, seperti ini. Sekarang tidak ada pergerakan. Lalu kalau saya coba gerakan ke kanan, nah dia akan bergerak. Tapi kalau ke kiri, ini belum bergerak. Baik, kita akan tambahkan lagi kode yang ini. Ini cukup diklik kanan, duplikat, kemudian simpan di bagian if paling bawah, sehingga masih ada di block forever. Nah, ini kita ganti. Untuk bagian ini kita ganti dengan tune degree. Ada pada motion di sini, motion menjadi ke kiri. Kemudian tombol keyboardnya kita pilih yang left, sehingga dia bisa gerak ke kiri dan ke kanan. Kita coba running dan lihat yang terjadi saat ditekan tombol yang kiri. Nah, dia akan bergerak ke kiri tapi sangat cepat. Kemudian yang kanan dia perlahan. Apa penyebabnya? Karena rotasinya terlalu tinggi. Jadi per 15 derajat. Kita akan coba biar lebih smooth dengan 5 derajat. Kita ulang lagi. Hasilnya adalah seperti ini, ke kanan, ke kiri. Nah, namun objek ini belum bergerak, belum bisa maju ataupun mundur. Maka supaya objek ini bisa maju dan mundur, kita manfaatkan tutorial yang pertama, yaitu untuk menambah pergerakan maju dan mundur. Namun pergerakan maju dan mundur saya akan gunakan tombol atas dan bawah atau ke depan, ke belakang. Baik, caranya sama, masih kita gunakan if. Di sini pilih if dan simpan di bagian forever. Nah, yang dipilih sama key press. Saya akan ambil bagian key press ini, sedikit. Nah, ambil key press. Pada saat ditekan key press ke atas, nah ke atas atau up arrow, maka dia harus bergerak maju. Supaya bisa bergerak maju, kita membutuhkan sebuah motion. Nah, motion move seperti ini. Misalkan ini stepnya dipilih 2 atau 0,1 supaya lebih halus. Nah, ada di bloknya forever. Jadi ini akan namanya akan bergerak. Kita coba. Nah, seperti ini. Nah, dia bergerak namun belum bisa dikendalikan pergerakannya. Nah, supaya bisa dikendalikan, maka pergerakan dari objek ini perlu diatur oleh sebuah kecepatan. Nah, di sini kita tambahkan sebuah variabel. Nama variabelnya di sini. Jadi pada menu variabel kita pilih make a variable. Nah, misalkan namanya kecepatan. Jadi di sini kita belajar tentang variabel. Kecepatan, pilih for display only. Oke, jadi kecepatannya hanya berlaku pada bagian sprite rocket ini. Nah, nilai ini kita akan atur sesuai dengan nilai kecepatan. Nah, di sini simpan. Jadi masih di objek variabel, namun kita ambil di sini nilai kecepatannya. Berapa kecepatannya? Nah, nilai kecepatannya kita atur berdasarkan penekanan tombol panah ke depan. Nah, kita pilih variabel. Kemudian, nah di sini ada bagian change kecepatan. Jadi ubah nilai kecepatannya. Di sini
kita ubah nilai kecepatannya, perubahannya sebesar 0,2. Jadi nanti ketika ditekan tombol depan maka akan berubah kecepatannya. Kita akan coba. Nah, seperti ini. Lalu kita gerakan. Nah, ini udah bergerak. Kalau ditambahkan tombol depan, nah ini akan bergerak sesuai dengan dengan kecepatan. Semakin nambah kecepatan maka pergerakannya semakin tinggi. Oke. Kita tambahkan untuk yang kedua, untuk mengurangi kecepatan. Oke, untuk mengurangi kecepatan saya ambil bagian dari if ini, duplicate, kemudian disimpan di bagian bawah. Ini kita buang satu. Oke, saya akan buang satu, buang saja. Kembali masukkan move. Ini move. Tambahkan kecepatan di sini. Oke. Nah, kemudian untuk yang up arrow kita pilih menjadi down arrow dan nilainya kita ganti menjadi minus. Nah, menjadi minus. Maka sekarang kita sudah punya kecepatan. Kalau kita perhatikan di sini bahwa saat dimulai ini kecepatannya tetap di 1,6, maka objek akan bergerak terus. Supaya objeknya pada saat ditekan bendera hijau menjadi 0, maka kita setting variabelnya supaya kecepatan menjadi 0. Nah, seperti ini. Jadi saat di start seperti ini, kecepatannya akan menjadi 0. Maka sekarang objeknya sudah bergerak seperti ini. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri, namun perlu disempurnakan bahwa pergerakan objeknya ini tidak tepat di bagian kepala roket, jadi menyamping. Jadi ini menyamping. Oke, kita stop dulu. Nah, supaya arah pesawat pergerakannya sesuai, maka perlu dilakukan modifikasi terhadap gambar sprite ini. Nah, caranya diklik sprite-nya, kemudian pilih custom. Nah, ini pilih custom, lalu kita putar searah jarum jam. Oke, start ini harus di grouping terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita putar searah jarum jam. Nah, seperti ini. Oke, sudah sesuai. Baru setelah itu kita coba kode dan kita aplikasikan. Kita tambah kecepatannya. Nah, maka sekarang gerak pesawat sudah maju ke depan. Jadi sekarang pesawatnya sudah bisa bergerak. Bahkan jika dikurangi kecepatannya, pesawat ini bisa bergerak mundur. Kalau ditambah kecepatannya dan positif, maka pesawat ini bisa bergerak maju. Demikian tutorial cara menggerakkan objek dan mengubah arah objek sprite sehingga objek bisa bergerak dengan leluasa. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat. Kita saksikan pada video selanjutnya tutorial untuk sprite dengan topiknya akan dibahas cara mengukur ukuran sprite. Terima kasih. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.